Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mau ambil saat teduh sebentar. Kita minta ampun kepada Tuhan. Biar Tuhan melayakan kita. Saat teduh dimulai.
Engkau terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kasih-Mu. Bersyukur untuk kesetiaan-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Bapa. Bersama-Mu Tuhan kami tidak takut. Bersama-Mu Tuhan kami tidak cemas. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama kami. Haleluya Yesus. Katakan dengan penuh penyembahan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Kami rindu Tuhan hadir dimanapun kami berada, di tempat ini dan di tempat lain. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu dahsyat. Kuasa-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak terbatas. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami undang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh-Mu yang penuh kuasa, yang terus menopang kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat menyapa lagi yang baik yang di rumah. Setiap jemaat GKIN yang saat ini menyaksikan ibadah online atau semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menyaksikan ibadah online ini, kita bersyukur di saat pandemi ini kita masih mampu menjalani hidup ini. Kita tahu di masa pandemi, tetapi sebagai anak Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan selalu ada bersama kita. Kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus. Berapa di jalan-jalan
janji Tuhan ya kepada kita semua. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, biarlah kita benar-benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Walau 1000 lebah Tuhan ada di sisi kami tetap percaya Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami ya Yesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktumu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
Biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di sisi kami, bahkan 10.000 rebah, biarlah kami tetap teguh mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, biarlah iman kami tetap kuat bahwa Engkau adalah segalanya bagi hidup kami. Kami akan mendengarkan firman Engkau. Tuhan akan urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Tuhan akan memberkati kami hari ini sehingga kami boleh dibangun, dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami serahkan firman yang kudus. Haleluya. Amin. Saya akan sapa jemaat yang mengikuti ibadah online. Shalom, selamat pagi. Kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, walaupun situasi pandemi, tapi kita tetap setia untuk mengiring Tuhan, karena Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa memberikan pengharapan kepada kita. Kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 Kitab Wahyu pasal 2. Ini kepada jemaat di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ke 7. Saya ulangi, kitab Wahyu di pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah kepada jemaat di Efesus. Saya akan bacakannya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak, Ibu, serta saudara yang kami kasihi, ya, jadi kitab Wahyu ini ditulis itu karena perintah dari Tuhan Yesus, bukan karena kemauan Yohanes, tetapi ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam pasal 21 dikatakan, inilah firman dari Dia. Kata Dia ini huruf besar, ini Tuhan Yesus yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kalau kita melihat di perikop yang sebelumnya di ayat yang 20 itu ada penjelasan. Ketujuh kaki dian itu adalah, dan saya bacakan ayat 20, pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi bintang itu lambang malaikat,
kaki Dian itu lambang jemaat. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yohanes ini dibuang di Pulau Patmos, maka Tuhan memberikan ilham, penglihatan kepada Yohanes ini, dan penglihatan yang dilihat itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk ditulis supaya seluruh jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus tahu hatinya Tuhan, maksudnya Tuhan, ya, apa yang akan terjadi, yang akan datang, supaya tahu, sehingga umat itu berjaga-jaga dalam hidupnya, nggak sembrono, Bapak Ibu. Ya, jadi Yohanes dibuang di Pulau Patmos itu ada tujuan, karena Tuhan mau berbicara pribadi kepada Yohanes, karena ada hal-hal rahasia ilahi yang harus disampaikan kepada Yohanes, dan Yohanes harus menuliskan supaya seluruh umat manusia yang membacanya nanti bisa tahu, mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi nantinya setelah hidup di dunia ini, sehingga orang tidak sembrono dalam hidup ini. Memang ikut Tuhan Yesus itu gratis, Bapak Ibu, tidak bayar, ya. Tetapi ada harga yang harus kita bayar untuk memperoleh kerajaan yang maha mulia di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kitab Wahyu ini, ya, ini Yohanes mendapat penglihatan supaya menyampaikan kepada 7 jemaat, pesan Tuhan kepada 7 jemaat. Salah satunya adalah jemaat di Efesus. Ya, pertama kali ini disampaikan kepada jemaat di Efesus. Efesus itu sekarang itu di mana letaknya? Ya. Nah, setelah saya mencoba untuk menyelidiki, Bapak Ibu, Efesus itu terletak di Turki. Ya, Bapak Ibu bisa melihat peta dunia Turki itu di mana? Ya. Jadi Efesus itu terletak di Turki. Jadi jemaat Efesus itu jemaat yang dibangun oleh Paulus pada waktu perjalanan misi, ya. Jadi Paulus itu melayani di kawasan Asia seperti itu. Dan Paulus ini yang merintis pekerjaan Tuhan yang ada di Efesus, yang sekarang itu Turki, Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa yang Tuhan lakukan kepada jemaat di Efesus? Ada 2 hal yang besar yang Tuhan lakukan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, Tuhan memuji, memberikan apresiasi, tapi yang kedua, Tuhan itu mencela jemaat yang ada di Efesus itu. Dan ini akan menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, ya, di masa-masa pandemi ini, apakah saya ini seperti jemaat Efesus atau tidak seperti itu? Apakah saya ini melakukan apa yang dipuji oleh Tuhan? Apakah saya juga melakukan apa yang dicela oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus? Pagi ini kita akan belajar, kita akan koreksi, karena kita ini sedang ada di ujung akhir zaman, Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada jemaat yang ibadah online, yang mengikuti online itu, ya, dijawab di dalam hati. Apa yang paling dekat dengan kita pada saat ini? Ya, kalau saya boleh jawab, itu adalah kematian. Kematian itu dekat di depan kita dalam masa pandemi ini. Ya, oleh sebab itu Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, berjaga-jaga di dalam doa. Kekuatan kita hanya di dalam doa, Bapak Ibu. Kalau hari ini saya dan Bapak Ibu sehat, itu bukan karena kuat dan gagah kita, ya. Karena sekarang kita sedang berperang dan musuh kita tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, harus menggunakan alat yang canggih untuk melihat virus, namanya virus corona, ya. Tetapi kalau kita hari ini sehat bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih setia Tuhan yang luar biasa buat kita. Amin. Ya. Lalu apa yang dipuji oleh Tuhan kepada jemaat Efesus itu? Yang pertama, mari kita akan lihat di dalam ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kata tahu di sini, Allah bukan sekedar tahu, tetapi Allah itu tahu sampai detail, mengenal siapa kita. Ya, segala
Artinya seluruh eksistensi kehidupan kita, apa yang kita kerjakan bukan hanya pekerjaan Tuhan, tapi apa yang kita kerjakan itu ada dalam pengetahuan Allah yang sempurna, yang tidak ada satu titik pun yang terlewatkan dalam pengetahuan Allah, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, itu sudah diketahui oleh Allah, dideteksi oleh Allah. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Allah yang sanggup melihat seluruh kehidupan kita secara detail. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan itu tahu, konteksnya jemaat Efesus, Tuhan ngerti pekerjaan apa yang kamu kerjakan, baik yang baik maupun yang tidak baik, semua ada dalam pengetahuan Allah. Lalu Tuhan katakan, sebaik jerih payahmu. Kata jerih payah itu berarti sesuatu yang dikerjakan dengan sekuat tenaga, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun hal-hal yang lain yang bersifat positif, itu dilakukan oleh jemaat Efesus dengan jerih payah, dengan sekuat tenaga, dengan bekerja keras. Bukan jemaat yang malas, tapi jemaat yang giat untuk melayan Tuhan, mengerjakan pekerjaan, untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu semangat ini yang dilakukan oleh jemaat di Efesus pada waktu itu, sehingga Tuhan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Lalu penerapannya bagi kita apa Bapak Ibu? Ketika saya dan Bapak Ibu melakukan pekerjaan, dikatakan baik jerih payahmu, jerih payah kita di hadapan Tuhan, itu tidak sia-sia. Ternyata Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan untuk gerejanya, untuk pekerjaannya, untuk sesamanya. Sekalipun mungkin orang lain tidak memandang sebelah mata Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan mungkin orang lain tidak menghargai kita. Mungkin orang memandang sebelah mata, cuma itu saja. Tetapi ingat Bapak Ibu, Allah yang ada di sorga melihat dengan detail apa yang kita kerjakan, jerih payah kita. Makanya Tuhan bilang apa? Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Allah sudah menyediakan upah. Amin. Oleh sebab itu jangan kecil hati, jangan menjadi tawar ketika kita ini sudah berupaya melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk sesama, tapi kita tidak pernah diapresiasi, tapi kita tidak pernah dianggap oleh orang lain. Mungkin kita tidak pernah ada mungkin, tetapi ingatlah ada pribadi yang bijaksana, yang selalu mengamati hidup kita dan memberikan apresiasi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan dan untuk sesama. Sehingga jemaat Efesus dipuji. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Kemudian dikatakan lagi dan apa? Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Yang kedua, jemaat Efesus itu jemaat yang tekun, Bapak Ibu. Orang yang tekun itu tidak mudah putus asa Bapak Ibu. Orang yang tekun itu sekalipun melewati badai topan kehidupan, dia akan tetap terus berjuang sampai dia bisa berhasil, sampai dia bisa melewati. Ini orang tekun. Tapi kalau orang yang tidak tekun ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan, mundur Bapak Ibu. Ora usah nang gereja-gerejoan, gereja yang mono yang mene, hidup saya seperti ini. Ya. Ini orang yang tidak tekun, tapi orang yang tekun ketika Tuhan izinkan sebuah ujian dalam kehidupannya, dia tidak mengeluh. Orang tekun itu tidak kenal mengeluh. Orang tekun itu tidak mengenal putus asa. Orang tekun itu tidak mengenal lelah. Dia akan terus berjuang dan dia bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya menjadi orang yang kuat. Ini jemaat Efesus ini jemaat yang tekun beribadah, tekun melakukan firman Tuhan, tekun berbuat kasih, tekun melakukan hal-hal yang positif, sehingga Tuhan memberikan apresiasi dan Yohanes disuruh mencatatnya supaya seluruh umat ngerti bahwa Tuhan itu memberikan apresiasi kepada setiap umatnya yang melakukan kebaikan. Kalau orang
manusia Bapak Ibu, ya toh. Kalau cocok mungkin memberikan apresiasi, tapi kalau nggak cocok dengan hatinya, walaupun orang itu melakukan yang baik, nggak mau memberikan apresiasi. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak pandang bulu. Tuhan mengasihi setiap pribadi itu dengan kasih yang sama. Tuhan tidak pernah mengasihi si A 10%, si C 50%, si B 100%, no. Tetapi Tuhan memberikan kasih yang sempurna kepada setiap pribadi. Inilah yang membuat kita bangga, membuat hati kita terhibur karena kita punya Tuhan yang tidak pilih kasih. Amin. Apa yang kita kerjakan, kalau di mata Tuhan itu baik, Tuhan mengapresiasi. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah patah semangat ketika Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, tapi orang lain menyalahkan kita, orang lain nuduh kita sok suci, orang lain mengatakan kita yang tidak baik. Tidak usah dipikir, tetap jalani hidup. Karena apa? Karena kita tidak mencari pujian manusia, tapi kita mencari pujian dari Raja di atas segala raja. Tujuan hidup kita bukan sekarang Bapak Ibu, tapi tujuan hidup kita adalah yang tidak kelihatan, katanya Paulus, yaitu kemuliaan kekal yang melebihi kemuliaan yang ada di dunia ini, yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu yang akan kita kejar. Oleh sebab itu jangan pusing kalau misalnya orang mencemooh kita, orang mungkin tidak menghargai kita karena kita melakukan pekerjaan yang baik. Tidak selamanya kita melakukan yang baik orang menghargai kita, betul? Tapi kita nggak perlu mendengar manusia. Kita harus fokus kepada Allah. Selama kita tidak melanggar firman Tuhan, jalankan. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mencemooh kita, kita tetap berjalan. Karena apa? Kita mengejar pujian dari Raja di atas segala raja. Tekun Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan, jemaat Efesus ini merupakan jemaat yang menghadapi banyak tantangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kota Efesus itu adalah kota tempat pertemuan dari banyak agama. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu pusat penyembahan kaisar di provinsi ini di Efesus. Yang ketiga, ya, pusat penyembahan Dewi Diana atau Artemis. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 19 ayat 23 sampai 40. Ya. Jadi kota Efesus itu adalah salah satu kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Sehingga Bapak Ibu, gereja yang dirintis oleh Paulus ini menghadapi tantangan berat. Jemaat yang ada di gereja Efesus itu menghadapi tantangan yang berat dari masyarakat. Karena apa? Sebelum gereja itu ada, sebelum Paulus merintis pekerjaan itu, penyembahan berhala sudah melekat di tengah-tengah masyarakat, sudah membudaya, ya. Sehingga ya beberapa penafsir mengatakan bahwa beberapa jemaat ini kehilangan langganan bisnis. Karena apa? Karena dari penyembah berhala menjadi pengikut Kristus, kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit juga saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan karena atas nama agama. Ya, seperti itu, ya. Jadi ada problem, ya, dalam belanja, dalam bisnis seperti itu. Penganiayaan terjadi oleh karena mengikut Kristus, ya. Tetapi Tuhan katakan, aku apresiasi kamu, aku menghargai kamu, aku memuji kamu. Karena apa? Sekalipun kamu ditempa berbagai penderitaan oleh karena namaku, kamu tetap tekun tidak meninggalkan aku. Kalau kita ini tidak ada masalah, rajin yang gereja biasa Bapak Ibu, betul? Ya. Kalau kita ini tidak ada tekanan, ya, tidak ada intimidasi, ancaman dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita, ke gereja itu santai Bapak Ibu. Coba kalau misalnya Bapak Ibu jadi jemaat GKN di Riau, di Riau Bapak Ibu, yang beberapa waktu yang lalu mau bangun gereja di stop, nggak boleh bangun gereja. Apakah kita tetap akan katakan aku akan tetap tekun sekalipun gerejaku sekarang ini di resolusi?
Jadi ujian kita ini cinta Tuhan. Kita ini menjadi orang tekun ketika masalah ada dalam kehidupan kita. Kalau kita ini ya uang di dompet masih ada, pekerjaan aman-aman, bisa makan 3 kali, ya tempat tinggal bagus, kemudian ke gereja tidak ada tantangan. Untuk menjadi orang tekun itu gampang Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau kita di posisi jemaat Efesus, di mana terjadi penganiayaan terhadap orang-orang yang mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Kemudian belum lagi tantangan dari orang-orang yang tadinya rekan bisnis, tapi karena dia pindah agama menjadi orang Kristen yang tadi penyembah berhala, penyembah Artemis, kemudian akhirnya dia mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus, rekan bisnisnya, sorry ya, sekarang hubungan bisnis kita putuskan. Terjadi apa Bapak Ibu? Pergumulan ekonomi, betul nggak? Apakah masih tetap tekun? Atau kemudian kita akan bertanya demikian, walah ikut Tuhan Yesus malah kehilangan pekerjaan, wes gak usah ikut Tuhan Yesus. Jemaat Efesus tidak, no. Jemaat Efesus tetap tekun sekalipun dia mengalami penderitaan dalam mengiring Tuhan. Ini loh kenapa Tuhan menulis, aku tahu segala pekerjaanmu, ketekunanmu. Ya, kok Tuhan sampai mengatakan tekun? Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk tekun, tapi dia tetap tekun, sehingga Tuhan kasih apresiasi, penghargaan. Yang ketiga, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu yang dimaksud bukan perampok, bukan pembunuh, bukan Bapak Ibu. Tapi orang-orang jahat di sini yang dimaksud adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan kesesatan, bukan mengajarkan yang benar, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di Madiun ini ada namanya Saksi Yehova. Awal-awalnya ajarannya kayak mirip-mirip Alkitab, tapi nanti kita akan, kalau kita mengikuti lama-lama kita akan digeser bahwa Yesus itu manusia biasa, bukan Tuhan. Ya, ini di Madiun itu, ya, ada sampai sekarang. Ya, di Efesus itu juga ada nabi-nabi palsu. Lalu sikapnya jemaat Efesus gimana? Ketika ada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, mereka tidak mau kompromi, mereka tegas. Ya, dikatakan di sana tidak sabar. Artinya apa? Keras. Ya, menolak. Ya, menolak ajaran daripada nabi palsu itu, tolak. Ya, enggak mau kompromi. Ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. No, enggak mau. Ini jemaat Efesus. Jemaat yang tegas terhadap pengajar-pengajar sesat. Dia tidak memberikan peluang untuk pengajar sesat masuk di tengah-tengah komunitas gereja Efesus. Ya, saya dan Bapak Ibu juga harus demikian. Ya, kalau ada tamu dari Saksi Yehova datang ke rumah Bapak Ibu, tolak aja. Saya kepingin tahu ajarannya. Bapak Ibu tidak kuat bisa masuk di sana. Mereka sudah dilatih Bapak Ibu. Ya, ayat-ayat itu comot satu persatu. Nanti buat saudara pakai logika. Oh iya ya, benar Saksi Yehova ya. Yang sangat memprihatinkan itu Bapak Ibu, kakak kelas saya, sarjana teologi ya, suami istri ini lulusan STAN, jadi Saksi Yehova Bapak Ibu. Oh gak ngeri ya? Ini sarjana teologi loh, bisa tersesat. Ya. Terus waktu itu jangan main-main. Kalau Bapak Ibu imannya belum kuat, pengetahuan Alkitab belum lengkap, ditamoni Saksi Yehova, jangan diladeni. Ya, diusir saja. Ya. Karena Alkitab katakan itu jangan berteman, ya. Jangan memberikan salam dengan orang yang mengajarkan sesat itu. Ya, itu ada ayatnya Bapak Ibu. Ya. Itu ayatnya di 2 Yohanes pasal 10, 2 Yohanes ayat 10 dan 11. Coba ditayangkan di sana. 2 Yohanes. Surat Yohanes yang kedua itu hanya satu pasal saja. Di ayat 10 dan 11 ini ada ayatnya Bapak Ibu. Saya akan bacakan.
jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran Yesus Kristus, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ada ayatnya ini Bapak Ibu. Saksi Yehova, Mormon, Children of God, ya itu kelihatannya seperti rohani, Children of God, anak-anak Allah kan gitu ya. Itu semua sesat Bapak Ibu. Di Madiun itu yang ada saksi Yehova. Kalau di Malang itu saksi Yehova, Mormon, Children of God itu ada. Ya, saya ulang ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi Bapak Ibu nggak salah mengusir orang saksi Yehova ke rumah Bapak Ibu. Maaf ya, saya sudah bergereja. Ya, seperti itu. Kecuali Bapak Ibu punya pengetahuan yang lengkap, yang tentang Alkitab, kemudian tujuannya untuk membawa dia ke jalan yang benar, monggo. Tapi kalau enggak, jangan Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, tadi sudah saya sebut di sana, ya. Dan ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Yang keempat, sabar sekalipun menderita karena nama Yesus. Mereka mengalami penderitaan Bapak Ibu, tantangan di tengah-tengah masyarakat, ya, dikucilkan Bapak Ibu, ya, karena dianggap murtad, ya. Kemudian bisnisnya mengalami masalah karena rekan bisnisnya menolak untuk berbisnis seperti itu. Sekarang kamu kan tidak seagama dengan saya, sorry ya, saya tidak bisa bisnisnya ini berlangsung. Ya, melamar pekerjaannya tulisannya agama Kristen, bukan penyembah Artemis, ditolak. Menderita mereka Bapak Ibu. Sehingga Tuhan tuliskan di sana, ya, dikatakan di sana, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini karakter daripada jemaat Efesus. Ya, dia menderita rela, sabar, sekalipun hidupnya menderita karena mengikut Tuhan, sabar Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu yang bersama-sama ibadah online, yang ikut online hari ini, punya roh kesabaran? Ya, kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan anak, persoalan suami, istri, persoalan saudara, persoalan ekonomi, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Yang lebih menonjol itu persoalan ekonomi. Ya, bagi yang pegawai negeri itu tidak ada masalah uang itu, gaji tetap ada, angkanya harus ketok seperti itu. Bagi yang swasta, bagi yang bekerja sebagai pegawai swasta dapat gaji kan itu. Yang wirausaha itu loh Bapak Ibu. Ya, yang jualan itu loh Bapak Ibu. Ya, omsetnya langsung turun. Ya, kalau misalnya masih dapat uang masih untung. Kalau misalnya punya dagangan tidak laku, ya, makanan itu kalau nggak laku itu sudah rugi total Bapak Ibu. Apakah kita tetap sabar? Apakah kita tetap bisa? Orang sabar itu orang yang bisa bersyukur. Orang sabar itu orang anti mengeluh. Ya, itu sabar Bapak Ibu. Ya, orang sabar itu tidak pernah kenal putus asa, tapi tetap punya semangat, punya power. Ini jemaat Efesus. Makanya Tuhan puji, sekalipun hidupmu menderita karena aku, katanya Tuhan Yesus, karena kamu meninggalkan agamamu yang lama, meninggalkan penyembahanmu dengan dewa-dewa yang ada di Efesus, dan kemudian ambil keputusan mengikut aku. Setelah mengikut aku, kamu menderita. Ya, batinmu menderita, fisikmu menderita karena ada penganiayaan, tetapi engkau sabar, katanya Tuhan. Diapresiasi Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Kemudian yang karakter yang kelima,
tidak mengenal lelah. Artinya apa? Rohnya selalu menyala-nyala mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, sekalipun dipenuhi dengan banyak kesulitan dalam kehidupannya, tapi tidak ada patah semangat, tidak kenal lelah. Orang yang tidak kenal lelah ini orang yang tangguh, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu adalah termasuk orang yang gak kenal lelah, ya, mencoba ini gagal, bangkit lagi, mencoba ini gagal, bangkit lagi. Suatu hari Bapak Ibu akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Karena kegagalan itu adalah sebenarnya kesuksesan yang tertunda. Kadang Tuhan izinkan kita gagal supaya kita belajar untuk sabar. Kadang Tuhan izinkan kita gagal supaya kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan gagal supaya kita belajar menghargai setiap berkat-berkat Tuhan yang mungkin tidak seberapa. Ya. Dulu sebelum saya jualan di lapak, Bapak Ibu, uang 1.000 itu bagi saya sangat-sangat berharga. Sangat berharga. Ya. Kalau saya bersih-bersih di kamar tiba-tiba ada nyelempit uang 2.000, bagi saya itu uang itu berharga. Karena hari itu saya cari uang 2.000 tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak setiap hari orang meremak di saya meremak baju, atau tidak setiap hari orang terus ngirim pakaian tolong jahitkan Bu, tidak setiap hari. Dan ketika saya berjualan, saya bisa menangis, Bapak Ibu. Menangisnya bukan menangis susah, Bapak Ibu. Menangis terharu dengan Tuhan. Tuhan, aku bisa mencari uang lebih dari 2.000, lebih dari 1.000. Ini bukan kekuatan saya. Itu semua karena Tuhan. Dan apa yang terjadi sebelumnya bukan ujuk-ujuk saya buka lapak terus kemudian lapak rame dapat uang banyak setiap hari. Dengan perjuangan yang tidak kenal lelah, Bapak Ibu. Ya. Dan orang-orang Efesus itu demikian. Tidak kenal lelah, ya. Gereja ini berdiri itu satu tim itu tidak kenal lelah untuk berjuang menjangkau jiwa-jiwa. Saya masih ingat itu ya, mahasiswa praktek saya kumpulkan pagi itu jam 4 doa, ya, sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 6 kita kerja praktis. Ada yang belanja di pasar, ada yang ngepel, ada yang bersih-bersih di dapur, ada yang nyiapkan bumbu. Baik laki mau perempuan semua terjun gantian, ya. Jadi dulu mahasiswa yang laki-laki itu pintar masak-masak gitu, ya. Jadi masak seperti itu. Setelah itu makan bersama. Kemudian kita persekutuan sebentar dan kemudian kita bagi tugas. Siapa yang ke timur, siapa yang ke barat, siapa yang ke utara, siapa ke selatan. Kemudian target kita hari ini kita harus cari jiwa minimal 2 orang. Entah itu kenalan, entah itu penginjilan, bawa traktat, kita doa, berangkat. Nanti jam 2 sampai jam 3, maksimal jam 3 sudah sampai di pos PI. Ada yang jam 2:15 sudah sampai, ya. Ada yang jam 3 tep sampai. Nah, setelah sampai kita datang berdoa, kemudian makan bersama, sharing. Kamu tadi kenal sama siapa, namanya siapa, alamatnya di mana, karena zaman dulu belum ada HP itu. Ya. Kemudian kesulitannya apa, masalahnya dihadapi, orang-orang yang kita layani apa, kemudian minggu depannya kita follow up. Kalau nggak gitu, Bapak Ibu, nggak ada jemaat, nggak ada jiwa, Bapak Ibu. Saya sendirian, mahasiswa praktek nanti minggu sore itu udah pulang ke kampus itu, ke Malang, ada yang ke Salatiga, ada yang ke Malang gitu. Saya sendirian. Lalu apakah saya sendirian tengok-tengok tidur? Enggak, Bapak Ibu. Ya. Bu Sugeng, Pak Sugeng itu kontrak di depan rumah yang kami kontrak. Tahu kegiatan saya. Saya pagi itu sudah standby, Bu Sugeng tak ajak, ayo Bu penginjilan. Habis masak, Bu Papang, Bu Sugeng, Bu Tuti itu saya ajak gantian gitu. Ayo kita PI. Selesai masak, PI, penginjilan. Pulang sampai siang, istirahat sebentar, sore saya sendirian. Kadang-kadang sama Pak Sugeng, bawa sepeda pancal gitu. Kadang sama Pak Papang, kalau Pak Papang pulang. Ya jemaat mulai-mulai itu, cari jiwa itu.
Ya, pulang malam Bapak Ibu. Jam 10 malam, jam 11 malam. Saya ini perempuan Bapak Ibu. Pakai kendaraannya sepeda pancal itu. Ya. Dan hasilnya gereja ini ada karena ada orang-orang yang tidak kenal lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Bukan hanya saya, termasuk mahasiswa praktek itu. Yo capek loh, dari Malang, dari Salatiga, datang mandi, kemudian pelayanan. Besok sepanjang hari PI pakai sepeda panjang. Mereka yang tidak bisa naik sepeda panjang, tak paksa kamu harus belajar sepeda. Ya, namanya Pak Dominus yang sekarang jadi pendeta yang ada di GKN di Jawa Barat itu, belajar sepeda pancal tuh sampai siksa gitu ya. Tapi saya kasih semangat itu. Ya, ayo Pak, semangat, semangat, saya bilang gitu. Iya Bu, saya semangat. Nah, kalau sudah bisa naik sepeda pancal, Bapak bisa keliling mencari jiwa. Seperti itu. Kalau kita tidak kenal lelah, Bapak Ibu, ada hasil yang bisa kita capai. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Karena ada upah yang menunggu, yang akan Tuhan sediakan. Amin. Saya berharap kita tidak kenal lelah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini sekalipun pandemi. Lalu gimana Bu, kita kan tidak bisa ketemu orang. Loh, caranya sekarang kita punya WA kok. Betul nggak? Ya. Saya bersyukur kalau saya bisa bekerja di lapak, sekalipun itu ada yang pro dan kontra, saya tidak pusing. Yang penting saya tidak mencuri, yang paling tidak merugikan orang lain, saya bekerja halal seperti itu. Ada manfaatnya Bapak Ibu. Apa manfaatnya? Ketika anggota lapak itu ada yang sakit, saya bisa melayani pribadi lewat chat WA. Saya japri, saya perhatikan, saya doakan. Mereka menolak, saya doakan, enggak. Terima kasih Bu Misi untuk doanya. Ya. Saya akan berdoa buat Ibu supaya Ibu sembuh. Ya, Tuhan Yesus sayang dengan Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Amin. Mereka kan tahu saya pendeta. Ya, kalau saya katakan Tuhan Yesus memberkati, bagi mereka kan ya, gak mungkin dia bilang, Bu kok Tuhan Yesus saya kan bisa, nggak ada itu. Entah hatinya menolak, tapi yang jelas dia jawab amin. Ya, tidak tahu kapan kita menuai, tapi hari ini kita taburkan. Apa yang ada peluang emas untuk kita memberitakan Injil, beritakan itu. Tidak ada masalah Bapak Ibu di lapak ketika saya memberitakan Injil, tidak ada masalah sampai hari ini. Ketika ada orang makan di situ, kemudian berbicara masalah pandemi, maka saya masukkan berita Injil. Saya bilang ini sudah akhir zaman Pak, Bu. Tanda-tanda akhir zaman sudah nyata. Ini. Oh iya, kok Ibu tahu? Iya, karena Alkitab saya ini Kristen, itu sudah ditulis, sudah dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Sehingga kita orang Kristen tidak heran dengan adanya pandemi ini, karena ini harus terjadi. Kalau nggak terjadi, berarti Tuhan Yesus bohong. Tidak bisa kami percaya. Tapi ternyata perkataan Yesus hari ini digenapi. Oh gitu ya. Hari ini Bapak Ibu adalah hari-hari akhir. Ya, mari kita tidak kenal lelah untuk memberitakan Injil. Amin. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ada yang dicela dari jemaat Efesus itu yang tidak boleh kita contoh. 5 hal ini kita contoh Bapak Ibu. Ya. 5 hal yang kita bahas tadi, ya. Jerih payah kita, ketekunan kita, ya. Kita tidak sabar dengan ajaran sesat, ya. Kita tegas, tidak mau kompromi. Terus kita sabar sekalipun kita menderita karena nama Kristus. Kemudian kita tidak mengenal lelah. Ini harus kita contoh Bapak Ibu. Ya. Tetapi yang tidak boleh kita contoh adalah yang dicela oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Mari kita lihat sama. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Ini Tuhan Yesus ngomong. Aku mencela engkau. Coba Bapak Ibu, kalau perkataan ini ditujukan kepada kita, misalnya kepada saya, Misia, aku mencela kamu. Wah, ini saya ngomong Tuhan Yesus yang punya surga loh Bapak Ibu. Kalau yang punya surga ngomong sama kita ini mencela diri kita tidak punya harapan apa-apa Bapak Ibu. Yang punya surga mencela, berarti kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaannya. Dikatakan aku mencela engkau karena
engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jemaat Efesus yang memiliki karakter yang luar biasa, diapresiasi sama Tuhan, di endingnya Bapak Ibu bukan happy ending, tetapi dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau saya terjemahkan itu adalah cinta sejati ditinggalkan Bapak Ibu. Cintanya kepada Tuhan itu loh ditinggalkan Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang meninggalkan kasihnya Tuhan itu jatuhnya dalam Bapak Ibu. Karena apa? Kasih itu tidak berakhir. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan berakhir. Pengetahuan yang canggih itu loh Bapak Ibu, yang ini makin hari makin canggih, dan itu sudah ditulis di dalam kitab Daniel bahwa menjelang akhir zaman itu pengetahuan akan meningkat, akan bertambah. Hari ini digenapi Bapak Ibu. Tadi malam saya lihat TV info Bapak Ibu. Jadi ada seorang yang menciptakan di ruangan itu dengan perintah, ya. Perintah misalnya lampunya merah, langsung lampunya itu merah gitu. Ya. Dia perintah itu clean gitu ya. Clean. Langsung lantainya yang kotor itu langsung bersih ya dalamnya. Gitu. Jadi tinggal ngomong saja, maka alat itu sudah bergerak seperti itu. Betapa canggihnya hari ini. Ya. Betapa canggihnya hari ini, Bapak Ibu. Ya, tapi itu semua akan berakhir Bapak Ibu. Dan satu yang tidak berakhir yang harus kita tahu Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, yaitu kasih. Kalau kita meninggalkan kasih, makanya Tuhan katakan apa? Kamu jatuh sampai dalam karena kasih tidak berakhir. Ya, bahasa roh akan berakhir, nubuat akan berakhir, pengetahuan akan berakhir, tetapi kasih tidak berakhir karena kasih itu kekal, karena Yesus itu kasih. Amin. Kalau kita tinggal di dalam kasihnya, kita akan ikut di dalam kekekalan. Kalau kita keluar meninggalkan kasih itu, kita tidak akan ada dalam kekekalan, tidak ada di dalam surga yang kekal. Makanya Tuhan katakan, karena kamu meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula, kamu jatuh sampai dalam. Untuk mendeteksi apakah saya dan Bapak itu cinta sama Tuhan Yesus, gampang Bapak. Apakah setiap saat, setiap waktu saya dan Bapak Ibu kangen sama Tuhan Yesus? Lek wong cinta itu kan isinya kangen toh, enggak? Iya loh. Kalau Bapak Ibu cinta sama putra Bapak Ibu yang di luar kota, ada rasa kangen enggak? Kangen. Lek gak kesampean iso badane panas Bapak Ibu. Saking kangen nih, kepingin ketemu. Ya. Orang cinta itu selalu pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen ngomong. Ya toh? Apakah Bapak Ibu punya kerinduan setiap hari pengen ngobrol sama Tuhan, rindu sama Tuhan? Kalau enggak, bahaya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu ada dalam jatuh sama dalam itu tadi, kehilangan kasih yang mula-mula. Ya. Tidak ada kerinduan untuk berdoa, baca firman yang tidak ada. Sampai Alkitab kalau hari Minggu digebasi gini, karena dibuka tidak pernah dibuka. Bahaya ini Bapak Ibu. Karena Tuhan katakan, kalau kamu sampai kehilangan kasih semula-mula, kamu jatuh sampai dalam, katanya Tuhan. Orang yang cinta, dia akan melakukan apa saja atas perintah orang yang dicintai. Gak berani nolak karena takut kehilangan. Orang yang sedang pacaran berusaha semaksimal mungkin menyenangkan hati pacarnya. Bok pacaran jaluk opo diupayakan ben atine senang. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, ya, kita akan melakukan apa saja. Harga yang kita bayar mahal pun oke, bahkan nyawa pun oke. Beberapa waktu yang lalu saya pernah saksikan anak remaja yang pulang dari camp kemudian dicegat oleh segerombolan orang, dan orang itu bilang gini, ya, tinggalkan Yesus atau ikut Tuhan Yesus. Kalau kamu tinggalkan Yesus kamu selamat,
Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, masih percaya Tuhan Yesus, kamu akan kehilangan nyawamu. Dia bilang apa anak remaja ini? Saya Tuhan Yesus apa namanya? Beta Laskar Kristus. Ya. Terus diulangi lagi. Ya. Tinggalkan Yesus atau ikut Tuhan Yesus. Beta Laskar Kristus. Ini orang Ambon. Kerusuhan di Ambon beberapa tahun yang lalu. Potong itu lehernya, mati. Jadi mati. Karena cinta Yesus. Dia rela nyawanya. Ya. Rela nyawanya dibacok mati. Ya. Manusia yang bisa membunuh tubuh, tapi nyawa itu miliknya Tuhan. Ya. Tuhan mau Bapak Ibu kita tetap hidup di dalam kasih. Lalu apa solusinya? Ini Tuhan tuh sayang banget sama jemaat Efesus. Bilang apa? Bertobatlah, artinya kembali kepada kasih mulia, bertobatlah. Terus diancam, ya. Kalau kamu tidak bertobat, dikatakan di sana, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada ancaman. Jemaat Efesus, kamu bertobat. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau kamu tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, aku akan mengambil kaki dianmu. Kata, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kaki dian itu kan gereja. Artinya apa? Tuhan akan membersihkan itu sehingga ya jemaat Efesus ini ternyata tidak bertobat Bapak Ibu. Karena apa? Ya, hasil penyelidikan State Greek itu mengatakan sekarang Bapak Ibu tidak ada kota atau gereja di lokasi Turki yang dulunya adalah Efesus, gak ada. Dan ini digenapi Bapak Ibu. Jangan sampai gereja kita ini nanti sebelum Yesus datang kedua kali bubar Bapak Ibu. Karena apa? Karena jemaatnya kehilangan kasih mula-mula. Gereja iso bubar. Ada banyak beberapa gereja yang akhirnya dijual. Gereja akhirnya itu tidak kosong di beberapa negara itu. Ya. Karena kehilangan kasih yang mula-mula, Tuhan tidak berkenan. Jadi di Turki sekarang itu tidak ada jemaat gereja yang didirikan oleh Paulus dan tidak ada Bapak. Justru di Turki hari ini itu berkembang pesat Islam. Apakah ngeri itu Bapak Ibu? Ya, betapa seriusnya dosa meninggalkan kasih mula-mula. Ya, karena fondasi kita kasih. Tuhan bilang apa? Tuhan mengajarkan apa? Tentang kasih. Kalau engkau tidak punya kasih seperti gong, tidak ada gunanya, hanya kemelinci. Tidak ada gunanya. Sekalipun kamu bisa bahasa malaikat, sekalipun kamu bisa punya pengetahuan apa saja, tapi kalau engkau tidak punya kasih, semuanya tidak ada gunanya. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan mau hari ini kita hidup di dalam kasih. Amin. Kita koreksi diri kita. Apakah saya cinta Tuhan Yesus atau cintaku berkurang ya? Kalau cinta Bapak Ibu berkurang hari ini, katakan Tuhan ampuni saya. Engkau mencintai saya lebih dari segalanya sampai nyawa Engkau mau korbankan Tuhan. Tapi aku kok gini tok toh Tuhan. Jadi kekasihmu kok gak setia Tuhan. Doa pagi yo jarang, baca Alkitab yo lek pas di gereja. Apakah itu yang disebut cinta Bapak Ibu? Hanya ketemu Tuhan Yesus 1 minggu sekali di gereja. Hari Senin sampai hari Sabtu kita sibuk dengan kegiatan kita saja, bekerja cari uang. Padahal Bapak Ibu, kalau uang Bapak Ibu sudah numpuk, terus tiba-tiba mati, uangnya tidak ikut di surga loh Bapak Ibu. Saya menikmati yang hidup, betul nggak? Iya. Makanya kita harus punya pemahaman yang benar. Makanya Alkitab katakan apa? Cukup ada makanan sudah. Artinya apa? Tuhan menghendaki kita hidup sederhana. Apa tidak boleh kaya? Boleh. Ya, boleh kaya, orang Kristen boleh.
Tapi bukan itu tujuan hidup kita, memperkaya diri. Tujuan hidup kita hidup di dalam kasih. Uang itu hanya pelengkap, Bapak Ibu. Ya. Tidak lebih dari itu. Bapak Ibu punya apa saja ya, tiba-tiba meninggal, ya sudah, harta kekayaan saudara dinikmati oleh yang hidup. Kemarin hari apa itu ya? Hari apa itu? Selasa ya, Pak Rajiman itu belanja di toko paralon, sampai di rumah dicoba itu kok gak pas, balik lagi diijol nih di toko. Kemudian setelah itu ya sehat orangnya, orangnya itu dandan. Pulang di depan toko itu kepleset atau gimana, jatuh, pingsan, kemudian dibawa ke puskesmas, sampai di puskesmas meninggal. Coba bayangkan Bapak Ibu. Rumahnya bagus itu, jalan alun-alun, ya, punya mobil, rumahnya bagus, pasti punya uang di bank, pasti dia pegawai negeri pensiunan, ya. Lalu siapa yang menikmati? Ya anaknya, betul nggak? Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Mari hidup kita hari ini kita ubah. Nomor 1, hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Jangan sampai kasih kita kepada Kristus berkurang Bapak Ibu. Tuhan mau tuh kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini yang Tuhan tekankan. Karena itu akan berarti bagi hidup kita hari ini dan akan datang Bapak Ibu. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Siapa yang tinggal di dalam kasih itu, maka kita ikut di dalam kekekalan. Tuhan memberkati. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini mengingatkan kepada kami, apabila kami meninggalkan kasih mula-mula, betapa dalamnya kami jatuh ya Tuhan. Engkau tidak menginginkan kami kehilangan kasih mula-mula. Karena ketika kami tidak bertobat, maka Tuhan akan mengambil kaki Dia, yaitu gereja itu akan diambil oleh Tuhan dan tidak ada lagi jejaknya. Ya Tuhan, pelajaran yang berharga yang Engkau berikan pada pagi hari ini, bagaimana kisah dari jemaat Efesus yang dirintis oleh Rasul Paulus di daerah Turki. Hari ini tidak ada lagi ya Tuhan, oleh karena Tuhan sudah memperingatkan jemaat Efesus, tapi kenyataannya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu bertobat. Dan akhirnya gereja itu sudah musnah Tuhan, dan tidak ada lagi Tuhan jejaknya ya Tuhan. Oh Tuhan, betapa seriusnya Tuhan, kami harus mengasihi Tuhan. Kami tidak main-main ikut Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, akal budi kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak diambil oleh Tuhan, gereja kami, pekerjaan kami, dan umat Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan ketika kami menang, Tuhan akan pelihara kami. Itu janji Engkau ya Tuhan. Terima kasih meteraikan firman ini dalam roh hati kami, supaya di masa pandemi ini kami diingatkan oleh Tuhan betapa pentingnya kami hidup di dalam kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami tidak hidup egois, kami tidak hidup masa bodoh, tetapi hidup mengasihi ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup kurang mengasihi Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh koreksi diri kami, dan kami boleh melangkah kembali untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan firman yang kudus pagi ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Misia. Kasih, memang kita perlu kasih itu. Biarlah kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus punya
mempunyai kasih, terutama kasih kepada Tuhan Yesus, terutama kasih kepada saudara-saudara kita. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu setia kepada kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang hidup ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang dalam keadaan kesusahan Tuhan Engkau sebagai penghibur di dalamnya ya Bapa. Yang dalam kekurangan Tuhan Engkau akan mencukupkan segala kebutuhannya ya Bapa. Yang saat ini Tuhan Yesus bergumul Tuhan Yesus untuk keluarganya Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan tetap senantiasa memelihara kehidupan Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami, untuk orang-orang saat ini ya Bapa terdampak pandemi, yang saat ini yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, Engkau yang akan menyembuhkannya ya Bapa. Tuhan yang akan memulihkan ya Bapa, yang dalam isolasi mandiri Tuhan, Tuhan akan tetap menjaga memeliharanya ya Bapa. Melalui obat-obat yang dikonsumsinya ya Tuhan, Tuhan pasti akan menyembuhkannya ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tahu di masa pandemi ini ya Bapa, bangsa kami mengalami keterpurukan Tuhan, baik dalam segi keamanan, ekonomi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk bangsa ini ya Bapa. Pegang bangsa ini Tuhan, tetap pelihara bangsa ini ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni Tuhan Yesus bangsa ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Presiden kami Tuhan. Tuhan senantiasa memberi kebijaksanaan Roh Tuhan Yesus yang daripada dari surgawi ya Bapa. Engkau memberikan kesehatan Tuhan Yesus. Engkau menjauhkan dari orang-orang yang tidak suka pada beliau ya Bapa. Jagai keluarganya Tuhan Yesus, pelihara keluarganya ya Bapa. Mampukan beliau Tuhan Yesus dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Madiun dan Kabupaten Madiun ya Bapa. Tuhan tahu Tuhan Yesus di masa pandemi ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami rindu kota dan Kabupaten Madiun ini ya Bapa menjadi zona yang dimana berkurangnya COVID-19 ini ya Bapa. Jagai Bapak Wali Kota kami, Bapak Tuhan Yesus Bupati kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau akan meningkatkan perekonomian di kota dan Kabupaten Madiun ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Inilah doa kami ya Bapa, yang hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Yesus. Biarpun musim akan berganti, tetapi kasih Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan tetap
Israel. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk penyertaan pimpinanmu sepanjang ibadah, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir dimanapun kami berada saat ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di mana saat ini mereka berada. Tuhan, Kau berkati mereka di dalam usaha pekerjaan, di dalam iman, supaya tambah teguh, tambah kuat. Di dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat dan kepandaian. Di dalam mereka saat ini bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan tolong supaya Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Yang isoman Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, supaya mereka segera pulih kembali, sehat kembali dari COVID-19. Demikian pula kami berdoa, menyerahkan Tuhan, supaya Engkau akan menolong mereka. Tuhan akan memberkati secara ekonomi, sehingga mereka semuanya dicukupi dan dipelihara oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kasih dan kemurahan-Mu yang terus-menerus Tuhan limpahkan atas kami semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan saat ini. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyaring Engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.